Guys, ketemu lagi dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Guys, aku punya nada-nada nih sedikit. Kamu ingat nggak kira-kira lagu apa ini? Ting 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 ting. Ayo, tahu nggak? Nah, ini sering banget kita dengar pada waktu kita ada di sekolah minggu. Pada waktu sekolah minggu ada yang nyimak nggak? Kira-kira ini lagu apa? Apa? Ya betul, ini adalah lagu tentang Sakius ya guys ya. Good, berarti kamu nyimak waktu sekolah minggu. Oke guys, bercanda ya, jangan diambil hati. Nah guys, bener guys, kita mau sharing-sharing tentang Sakius pada hari ini ya guys ya. Sedikit tentang Sakius guys, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang perjalanan menuju kota Yeriko. Dan sudah banyak orang yang mengerumuni Tuhan Yesus ya guys ya. Terus berjalan sampai akhirnya masuk ke kota Yeriko. Di kota ini guys, tinggal seseorang yang bernama Sakius. Dia orang yang kaya guys, dan dia juga mempunyai pangkat yang tinggi, yaitu sebagai kepala pemungut cukai. Tetapi Sakius mempunyai kekurangan guys. Dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa dia mempunyai tubuh yang pendek. Sehingga ketika Tuhan Yesus ada di Yeriko dan sudah banyak orang berkerumun, wah Sakius berpikir gini, pasti nih aku gak bakal bisa nih nembus orang banyak ini. Lebih baik aku, di sana kan ada pohon ara nih, aku manjat aja nih di atas pohon ara. Terus nanti kalau Tuhan Yesus dan orang banyak lewat kan aku bisa lihat nih dari atas dengan jelas. Nah guys, Sakius tidak putus asa. Dia mempunyai kerinduan yang sangat besar untuk kepingin tahu siapa sih Yesus itu dan bagaimana sih Yesus itu. Dan dia juga sudah dengar ya guys ya, banyak berita-berita tentang Tuhan. Makanya dia membulatkan hati, pokoknya aku harus lihat nih tentang Tuhan Yesus. Aku harus tahu nih bagaimana sih nih rupanya Tuhan. Nah guys, dia lari cepat ya, dan dia naik ke atas pohon ara. Nah guys, rombongan Tuhan Yesus tiba di dekat pohon ara itu. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Yesus tahu ada orang yang kepengen tahu banget tentang dia dan ada di atas pohon untuk melihat dia? Tentu guys, Tuhan tahu. Karena Tuhan datang ke Yeriko juga adalah untuk bertemu dengan Sakius. Jadi klop ya guys ya. Sakius sudah begitu lama rindu pengen ketemu Tuhan, pengen tahu siapa Tuhan. Dan Tuhan juga datang ke Yeriko dengan maksud untuk menyelamatkan Sakius dan seisi keluarganya. Luar biasa ya guys ya, Tuhan kita ternyata dia menjawab kerinduan hati seseorang yang benar-benar pengen ketemu Tuhan. Dan itulah kesempatan yang dia gunakan untuk bertemu dengan Sakius. Tuhan Yesus melihat ke atas pohon ara itu guys, dan dia berkata, Sakius, ayo turun, aku mau menumpang di rumahmu. Nah guys, wow, Sakius tentu surprise banget ya guys ya. Wah, kok orang ini benar-benar Tuhan nih berarti. Kok dia tahu namaku, dan yang lebih hebatnya dia mau menumpang di rumahku. Wah, dia turun guys. Wah, dia sangat sukacita, dia sangat senang. Kerinduan hatinya yang besar untuk bertemu dengan Tuhan ternyata dijawab oleh Tuhan. Nah guys, sambil menuju perjalanan ke rumah Sakius guys, aku rasa Sakius dan Tuhan bercakap-cakap. Dan ini ya guys ya, di kerumunan orang banyak itu, wah ada kasak kusuk gini. Mereka pasti mereka berbicara gini, wah orang ini pasti nggak tahu nih siapa ini orang yang mau dia datangi dan menumpang di rumahnya. Wah ini kan orang berdosa ini. Wah guys, pada zaman itu pekerjaan sebagai pemungut cukai bukan pekerjaan yang disukai oleh orang. Karena pertama, pekerjaan itu bekerja kepada bangsa Romawi yang notabene saat itu bangsa Romawi menjajah bangsa Yahudi. Dan kedua, kemungkinan besar Sakius banyak melakukan hal-hal yang tidak benar guys, seperti korupsi. Dia mungkin memerintahkan anak buahnya untuk mengambil cukai lebih banyak dari orang-orang yang seharusnya tidak harus diambil berlebih seperti itu ya guys, sehingga nama Sakius kurang disenangi oleh orang, dan pekerjaannya juga sangat dibenci oleh bangsa Yahudi pada saat itu. Nah guys, akhirnya ketika Sakius tiba di rumah itu bersama Tuhan, guys, pada waktu itulah kasih Tuhan menjamah seluruh kehidupan Sakius. Kuasa Tuhan menjamah hati, menjamah seluruh kehidupannya, dan tidak hanya dia guys, tetapi seisi rumahnya mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kasih Tuhan itu dia nyatakan, dia bicara kepada Tuhan begini, Tuhan,
setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan apa yang pernah ku ambil dari orang akan aku kembalikan 4 kali lipat. Guys, inilah sebuah kekuatan pengampunan, sebuah kekuatan kasih Tuhan dalam hidup seseorang ketika dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan dan dia mengalami pertobatan, guys. Hidupnya diubahkan Tuhan, cara pandang, karakter, sifat, tabiat, dan bahkan pertobatan di dalam pekerjaan. Guys, inilah yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Berapa lama kita sudah mengenal Tuhan, guys, selama kehidupan kita ini? Apakah sudah ada pertobatan itu di dalam kehidupan kita, guys? Baik di dalam tutur kata, cara berpikir, sifat, tabiat, karakter kita. Apakah semua mengalami perubahan ketika kasih Tuhan itu menjamah kehidupan kita? Ketika kuasa Tuhan itu merubah kehidupan kita, mengampuni seluruh dosa kita. Guys, kita tunjukkan itu kepada Tuhan, bahwa kita pun sama seperti Zakeus bisa mengalami pertobatan yang sama di dalam karakter, sifat, tabiat, dan hidup kita, ya guys. Jangan biarkan kasih Tuhan itu hanya sekedar kasih yang tidak berarti di dalam hidup kita, yang artian gini, guys, bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan bertobat, tetapi tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita, wah, itu sungguh-sungguh kita harus benar-benar bertobat, ya guys. Kalau seperti itu, misalnya dulu sering berbuat dosa, sekarang juga masih berbuat dosa, tetapi dengan enteng mengatakan, oh saya ini anak Tuhan, tetapi seluruh kehidupannya tidak ada yang berubah. Jangan, ya guys, jangan seperti itu. Tetapi kita belajar dari Zakeus bahwa ketika Tuhan menangkap dia, dalam artian ketika Tuhan mengampuni segala dosa dan kelemahannya, dia berubah, guys. Sehingga Tuhan bisa berkata kepada dia, pada hari ini di rumah ini terjadi keselamatan karena mereka ini adalah anak Abraham. Dan Tuhan datang bukan mencari orang yang benar, guys, tetapi Tuhan datang mencari orang berdosa dan menyelamatkan yang terhilang. Guys, ini sharing kedua yang mau aku katakan kepada kita. Sebesar apapun dosa dan kelemahan kita, guys, Tuhanlah yang mencari kita. Tuhanlah yang turun dari surga menyelamatkan kita dan mau mati buat kita. Dan dia menghancurkan tembok pemisah itu, guys. Kalau orang dunia yang belum mengenal Tuhan, mereka berusaha mencari jalan kepada surga. Tetapi Tuhan Yesus, guys, dialah yang mencari kita. Dialah yang turun dari surga dan mati bagi kita agar kita bisa nanti bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan di surga kelak. Wow, luar biasa ya guys ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah melihat latar belakang kita, yang tidak pernah melihat berapa besarnya dosa kita. Ketika kita datang bertobat, Tuhan selalu terbuka tangannya dan dia selalu mau menerima kita dengan apa adanya kita. Mari guys, kita hargai kasih karunia Tuhan, kita hargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib yang sudah memindahkan kita dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib dengan menunjukkan pertobatan hidup yang benar-benar dan yang sungguh-sungguh, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, agar Tuhan juga bisa terlihat jelas dan orang lain juga bisa dibawa kepada Tuhan. Oke guys, begitu dulu ya sharingku dengan aku Uli di channel YouTubeku Uli Official. Bersama hal-hal kecil di sekitar kita bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. See you guys, Jesus bless you.